Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, berharap mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini mari kita mulai untuk pelajaran aswaja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi untuk kali ini pembelajarannya beda. Kenapa? Karena pembelajaran kali ini kita melalui video daring atau dalam jaringan. Nah, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran di kelas atau di sekolah seperti biasanya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar silakan anak-anak bersiap-siap. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah buku cetak aswajanya bagi yang sudah punya atau yang sudah fotokopi ya. Pak, kalau misalnya nggak punya buku cetaknya bagaimana Pak? Nah, anak-anak yang penting tetap memperhatikan, nanti simak videonya sampai selesai agar nanti memahami materi yang Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua, dipersiapkan buku tulisnya. Nah, buku tulisnya nanti berguna untuk mencatat hal-hal yang penting ya, hal-hal yang perlu dicatat nanti silakan dicatat sambil menyimak video ini ya. Kemudian yang berikutnya yang harus dipersiapkan adalah pulpennya. Pulpennya jangan lupa nanti berguna untuk mencatat hal-hal yang penting atau istilah-istilah yang penting. Ingat, jangan malas, ingat ya, jangan sungkan untuk mencatat hal-hal yang penting ya, agar nanti biar supaya anak-anak mudah ketika membutuhkan atau belajar materi ini kalau ada hal yang penting. Jangan sampai kalau ada hal penting tidak dicatat, hanya cuma didengarkan, nanti lupa. Karena namanya manusia itu adalah banyak lupanya. Baik, selanjutnya kalau bukunya sudah disiapkan, silakan anak-anak buka buku cetaknya atau buku fotokopinya di halaman 70 ya. Silakan dibuka, Bapak ulangi di halaman 70. Hari ini kita memasuki pelajaran ke-6 ya. Judulnya adalah Amaliyah Nadiah. Nah, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan Amaliyah Nadiah? Ya, betul. Amaliyah Nadiah itu adalah sebuah kegiatan ya atau perbuatan yang terbiasa dilakukan oleh warga NU atau orang-orang NU atau Nahdiyin ya. Jadi hal-hal atau kegiatan yang bagus, yang positif, yang terbiasa dilakukannya. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik bahasan, yaitu tentang zikir. Nih ya. Banyak sebenarnya Amaliyah Nadiah ini, tetapi kali ini kita fokus akan membahas yaitu tentang zikir. Mungkin anak-anak sebelum Bapak sampaikan dalam video ini sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan zikir, atau mungkin sudah biasa melaksanakan zikir ya di rumah, di masjid, di musola ataupun dimanapun melaksanakan zikir, apalagi kalau setelah melaksanakan sholat fardunya. Sudah siap anak-anak semuanya? Jangan lupa buku tulisnya disiapkan ya, buku tulisnya disiapkan. Silakan nanti kalau ada hal yang perlu dicatat silakan dicatat. Pak, ini nanti videonya kecepatan. Gampang, kalau misalnya nanti videonya kecepatan, anak-anak silakan di pause ya, atau diberhentikan sejenak, nanti silakan mencatat dulu, nanti baru sudah selesai nulisnya baru di play lagi atau dilanjutkan. Baik anak-anak, langsung saja. Untuk berikutnya adalah nomor 1, yaitu pengertian dan macam-macam zikir ya. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian ya. Nah, coba perhatikan di sini dulu. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar ungkapan zikir. Nah, sering ya, zikir, ya zikir. Nah, pasti sering mendengar itu ya. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan zikir itu? Nah, zikir, pengertian zikir itu ada dua anak-anak ya. Siap-siap, ayo disiapkan pulpennya dan buku tulisnya. Pengertian zikir itu ada dua. Pengertian yang pertama adalah pengertian secara bahasa. Nah, zikir secara bahasa artinya adalah ingat ya. Zikir secara bahasa artinya ingat. Ingat kepada siapa? Ya tentunya ingat kepada Allah ya. Ini zikir secara bahasa artinya ingat. Kemudian sedangkan zikir menurut istilah atau pengertian lengkapnya. Pengertian lengkapnya zikir ini adalah
ini menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mengingat dan mendekatkan diri kepadanya. Nah, jadi ada dua ya pengertian zikir. Satu, pengertian zikir menurut bahasa artinya ingat. Kemudian menurut istilah zikir adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mengingat dan mendekatkan diri kepadanya. Jadi zikir itu tidak hanya ingat semata-mata, tapi ya setelah ingat kepada Allah, maka berikutnya adalah mendekatkan diri. Mendekatkan diri itu bagaimana? Yaitu tadi dengan menyebut nama-nama Allah, nama Asmaul Husna, atau mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Nah, itu bisa salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sampai sini paham pengertian zikir? Oke, lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah berzikir merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir ini sangat dianjurkan oleh Allah dan oleh Nabi. Kenapa? Karena zikir merupakan perbuatan ibadah. Nah, dasarnya apa Pak Guru? Dasarnya dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 41. Nah, bunyinya seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar ya. Artinya apa? Ini artinya adalah dan sebutlah nama. Nah, sebutlah nama. Nama siapa yang disebut Pak Guru? Nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah pada waktu petang dan di pagi hari. Nah, sampai sini bisa dipahami anak-anak ya. Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi membahas itu sudah, sekarang adalah bacaan zikir itu seperti apa sih ya? Nah, bacaan zikirnya apa? Kita cuma ngomong zikir itu ya enggak ya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Bacaan zikir paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah ini biasa kita sebut kalimat tahlil ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu biasanya kalau sering kita lihat atau sering kita laksanakan setelah sholat fardu di masjid atau di musala atau bareng-bareng sama imam ya. Nah, dasarnya apa? Kok kalimat ini yang paling utama zikir ini adalah la ilaha illallah atau kalimat tahlil? Ini dasarnya ada sebuah hadis anak-anak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Nah, artinya apa sih? Ini kan kalimat yang sering kita dengar ya, ketika kita mau berzikir atau melantunkan tahlil itu kan yang dipimpin oleh imam. Artinya ini anak-anak, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Nah, ya. Jadi zikir itu banyak sebenarnya. Bisa kalimat tahlil la ilaha illallah, bisa kalimat takbir Allahu Akbar ya. Bisa kalimat tasbih subhanallah ya, maha suci Allah. Bisa apa lagi Pak Guru? Bisa kalimat-kalimat thayyibah ya, ataupun mungkin sholawatan juga boleh. Yang tentunya di sini adalah yang penting hati kita fokus, konsentrasi mengingat kepada Allah dengan cara berserah diri kepada Allah. Jadi jangan sampai zikir tapi pikirannya nggak ngena atau ngelamun atau kemana-mana ya. Sampai sini paham anak-anak ya tentang zikir? Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu tata cara dan fadilah zikir atau manfaat zikir ya. Tata caranya bagaimana? Zikir itu dapat dilakukan setiap saat anak-anak, kapanpun boleh. Kecuali tapi di kamar mandi ya. Kalau di kamar mandi janganlah ya. Di kamar mandi tidak boleh itu menyebut kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang di situ berlafazkan Allah nggak boleh, karena di kamar mandi itu kan tempatnya yang istilahnya tempat yang kotor. Jadi jangan dilantunkan di sana ya. Jadi zikir itu boleh dilakukan setiap saat. Pagi boleh Pak Guru, boleh. Siang boleh, sore boleh.
atau malam hari boleh. Jadi zikir itu sebenarnya tak terbatas waktu dalam mengucapkannya atau melantunkannya. Zikir juga itu boleh dilakukan di mana saja boleh, di rumah boleh, di sekolah boleh, di pasar boleh, di jalan boleh, saat berjalan atau saat naik sepeda pun boleh, naik motor juga boleh. Daripada kita nyanyi ya, daripada kita nyanyi mending kita berzikir, bermanfaat ya, kemudian berpahala juga. Dalam keadaan sehat ataupun sakit ya tetap kita harus berzikir ya. Ingat, zikir dapat dilakukan kapanpun dimanapun kecuali di tempat-tempat yang kotor itu tadi, kamar mandi itu tidak boleh. Apalagi anak-anak saat berada di WC itu tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian ya, kalau di lingkungan NU atau di kalangan NU itu banyak itu majelis-majelis zikir. Pak, majelis itu apa toh Pak? Majelis itu adalah kumpulan orang duduk bersama-sama atau kelompok bersama-sama ya, di situ melantunkan zikir. Ini salah satu contoh, namanya adalah majelis zikir ya, ada disebut sebagai Riyadul Jannah. Riyadul Jannah ini artinya maksudnya apa? Taman surga ya, taman surga nih. Taman surga, bayangkan kalau kita masuk ke taman surga ya. Oke. Selanjutnya bagaimana Pak cara berzikir? Gampang anak-anak ya. Bagaimana cara berzikir? Berzikir itu yang penting kata kuncinya adalah harus bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh, ikhlas, mengingat dan menyebut nama Allah itu bersungguh-sungguh. Kemudian harus dilakukan dengan apa? Ya dengan mendekatkan diri padanya, konsentrasi lah bahasanya. Jadi pikirannya tuh nggak boleh selingkuh. Kalau misalnya kita berzikir la ilaha illallah, ya hati pikiran kita berfokus hanya mengingat kepada Allah. Jangan sampai la ilaha illallah tapi ingat ikan yang di rumah. La ilaha illallah ingat, waduh ikan saya tadi, ikan goreng ya, belum ditutupi nanti diambil kucing. Nah ini nggak konsentrasi artinya ya. Nah ini zikir harus dilakukan dengan khusyuk. Nah ini tadi khusyuk itu konsentrasi, tidak meleng kanan, tidak meleng kiri ya, tidak tengok-tengok, tidak toleh-toleh, tidak ngobrol, ini khusyuk ya. Biasanya dilakukan yang paling mudah itu adalah menundukkan kepala biar konsentrasi, tidak pandangan, tidak kemana-mana, itu lebih mudah. Loh Pak Guru tadi katanya zikir dapat dilakukan di mana-mana. Ya boleh. Artinya apa? Kalau misalnya kita zikir di jalan, berarti yang berzikir adalah hati kita, pikiran kita mengingat kepada Allah. Ya, berikutnya adalah tadaruk. Tadaruk itu artinya apa Pak Guru? Ini tadaruk ini artinya adalah kita ini menganggap diri kita ini adalah makhluk yang lemah ya, makhluk yang lemah sehingga tiada daya dan upaya kecuali pertolongan oleh Allah. Maka kita menganggap Allah ini maha segalanya. Jadi nggak boleh ketika kita zikir ini merasa sombong, merasa angkuh ya, merasa mampu segalanya, nggak boleh. Itu namanya apa? Namanya zikirnya tidak ikhlas. Kenapa? Karena sesungguhnya kita berzikir ini adalah hanya kepada Allah ya. Nah kemudian apa? Zikir sebaiknya dilakukan berjamaah. Kenapa? Karena kalau dilakukan berjamaah itu lebih mudah, lebih bersemangat ya, lebih lebih nanti kita tidak merasa capek atau merasa jenuh, biasanya seperti itu. Maka kalau ada orang berzikir ini nggak usah main-main, atau kalau bahasanya orang tua kita itu di musola ya atau di masjid itu jangan pecicilan gitu kan ya. Tujuannya ya ini, zikir harus dilakukan dengan penuh sopan, takzim ya, gak boleh aneh-aneh gitu kan ya. Nah ini karena kenapa? Karena zikir ini mengagungkan Allah dalam hati kita. Maka mari bersama-sama kita membiasakan diri untuk senantiasa berzikir ya. Selanjutnya adalah manfaat atau fadilah berzikir. Banyak anak-anak manfaat dan fadilah berzikir. Nih yang pertama adalah manfaatnya, kita dapat memperoleh ketenangan, tentram. Jadi kalau orang sudah berzikir ini hatinya tentram ya, tenang. Anak-anak kalau gelisah maka sebaiknya berzikir. Pak saya berzikir bisanya cuma ini Pak, subhanallah Pak misalnya, tasbih ya monggo silakan. Pak saya biasanya tuh Allahu Akbar Pak, bagaimana Pak? Ya boleh, yang penting ikhlas, yang penting khusyuk, yang penting berfokus konsentrasi. Insya Allah nanti kalau kerisahan dan keluhan hati kita, nanti hati kita jadi tenang lah, mudah-mudahan seperti itu ya. Yang kedua adalah manfaatnya kita memperoleh kebahagiaan, pengampunan dari Allah. Nah salah satu media untuk memohon ampun kepada Allah ya berzikir ya. Nih biasanya juga ada di sini, nanti anak-anak bisa dipelajari juga. Yang berikutnya ya, yang ketiga manfaat zikir ini
dapat menolak bencana. Misal nih anak-anak nih, atau tolak balak lah ya. Misal anak-anak ini mau berangkat sekolah naik sepeda atau mau berangkat main naik sepeda. Nah, anak-anak senantiasa rajin berzikir. Padahal sebenarnya anak-anak ini takdirnya nanti naik sepeda mau misalnya masuk paretan atau jegur paretan lah ya. Tapi karena anak-anak rajin berzikir, melalui fadilah manfaat berzikir ini, Allah telah mengganti apa? Mengganti keselamatan untuk kita. Yang tadinya anak-anak mau jatuh ke paretan nggak jadi. Begitu di situ di samping paretan itu ada pagernya atau bambunya, sehingga anak-anak tidak sampai jatuh ke paretan. Nah, inilah manfaatnya dari berzikir. Oke, selanjutnya yang bagian yang terakhir, setelah kita memahami berkaitan dengan zikir, maka tugasnya adalah ya kita harus mempraktekkan. Ya percuma kalau misal kita tahu tapi tidak pernah mempraktekannya. Maka anak-anak silakan dipraktekkan berzikirnya ini ya, boleh sendiri, boleh bareng-bareng bersama imam, bersama teman, bersama bapak atau bersama ibu, bersama kakak di rumah maupun di masjid atau di musola. Ini ya zikir bacaannya pertama istighfar misalnya. Istighfar itu gimana sih Pak? Istighfar itu mohon ampun, astagfirullahalazim. Nah itu ya. Kemudian tasbih ya. Nah ini kalimat tasbih, subhanallah ya, subhanallah, misalkan gitu kan ya, maha suci Allah, misalkan seperti itu. Kemudian tahmid dan lain sebagainya, ini silakan dipraktekkan di rumahnya ataupun dimanapun tempatnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, untuk menguji seberapa paham anak-anak dari materi yang telah disampaikan dalam video ini, maka tugasnya adalah silakan nanti anak-anak merekam video ya, video anak-anak. Nanti boleh minta tolong sama ibunya atau bapaknya atau temennya ataupun orang lain merekam bacaan atau mempraktekkan kalimat zikir. Kalimat apa saja yang dipraktekkan Pak Guru? Kalimat yang dipraktekkan adalah yang pertama ini istighfar ya. Kalimat istighfar astagfirullahalazim itu ya. Kemudian kalimat yang dipraktekkan yang kedua adalah tasbih. Itu tasbih itu bagaimana Pak Guru? Subhanallah gitu ya. Berikutnya adalah tahmid ya. Kalimat tahmid ini adalah alhamdulillah gitu kan. Kemudian berikutnya adalah haukalah ya. La haula wala quwata illa billah gitu, dipraktekkan nanti ya. Berikutnya adalah tahlil. Ini sering ini udah populer ini ya, apalagi untuk yasinan itu. Tahlil la ilaha illallah ya. Dan terakhir nanti boleh bersolawat. Solawatnya apa Pak Guru? Solawatnya bebas, yang kalian hafal, yang kalian pahami ini solawatnya. Jadi tugas prakteknya adalah ada 1 istighfar, 2 tasbih, 3 tahmid, 4 haukalah, kemudian 5 tahlil ya. Kemudian ditambah lagi nanti sholawat. Ini ya, silakan nanti dipraktekkan di video atau direkam. Nanti silakan video atau rekamannya dikirimkan ke nomor HP-nya Pak Guru ya. Nanti nomornya Bapak kasih di video ini. Mungkin itu untuk anak-anak semuanya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya sebagai pengganti tatap muka kita pelajaran aswaja atau alusunah wal jamaah di kelas kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan untuk anak-anak mudah-mudahan dapat memahami video ini dengan mudah, dan mudah-mudahan menjadi barokah ilmunya untuk anak-anak semuanya. Baik, sampai sini Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.